Kan pertama ngurangi kecelakaan, drivernya harus sama ilmunya, terus kedisiplinannya, terus pelayanan tadi saya sampaikan pelayanannya diperbanyak, misalnya di waktu sibuk pagi hari, siang hari, dan sore hari diperbanyak Transjakarta itu. Pak Heru kasih target nggak berapa bulan ini harus selesai atau apa gitu Pak? Ya harus ada peningkatan, targetnya 3 bulan ke 3 depan. bulan ya Pak? Direktur Utama PT Transportasi Jakarta M. Kunchoro Wibowo mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal jabatan tersebut baru diembannya pada Januari 2023. Sayangnya, Wibowo tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait alasannya mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelum menjabat sebagai Dirut Transjakarta, Kunchoro Wibowo sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bandara Reksa Logistik pada tahun 2019. Saat itu dirinya berhasil mendapatkan pengakuan dengan menerima 2 penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN 2019. Sebelumnya lagi, Kunchoro Wibowo juga pernah bekerja sebagai staf ahli IT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Buntut pengunduran diri Direktur Utama PT Transportasi Jakarta M. Kunchoro membuat Komisi B DPRD DKI Jakarta bergerak cepat dengan memanggil Badan Pembina BUMD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, paling tidak Komisi B bakal memanggil BPBUMD untuk mempertanyakan kenapa alasannya. Karena banyak masyarakat dan juga DPRD tidak tahu alasan konkretnya. Dikatakan karena tidak mampu menangani masalah yang ada. Dari situ harus diungkap masalahnya, sehingga akan menjadi tolak ukur nanti ada seleksi calon penggantinya. Ismail menilai Kunchoro bersikap profesional jika alasan pengunduran dirinya itu adalah ketidakmampuan mengurus permasalahan di Transjakarta. Ia menyebut belum ada pemberitahuan resmi terkait pengunduran Kunchoro ke Komisi B DPRD DKI Jakarta. Memang alasannya objektif seperti itu, tidak sanggup menyelesaikan masalah. Itu tidak apa-apa. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya profesional, tidak asal menjabat, tapi memang menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Ketika tidak mampu, dia fair menyatakan, sehingga memberi ruang kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menunjuk penggantinya yang lebih bisa menguasai permasalahan di sana. Lebih lanjut, ia mengatakan pengunduran Kunchoro menjadi catatan bagi Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, seleksi pemilihan dirut harus melibatkan pertimbangan komisi terkait. Kalau proses seleksi memang tidak terbuka ke Komisi B, selama ini semua mengetahui setelah terpilih. Sebenarnya juga menjadi salah satu catatan buat pihak Pemprov agar ketika seleksi melibatkan komisi terkait sehingga nanti bisa memberikan masukan atau pandangan terhadap calon. Sementara itu, pihak Transjakarta membenarkan kabar pengunduran diri M. Kunchoro dari posisi Direktur Utama. Ketua Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta mengatakan Kunchoro sudah tidak berkantor sejak hari ini. Meski begitu, Transjakarta enggan membeberkan alasan pengunduran diri Kunchoro dari posisi Direktur Utama Transjakarta. Transjakarta menyerahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Iya, katanya ngundurin diri. Ya, kenapa tuh Pak? Kata Transjakarta tanya ke Pemprov, berarti tanya ke Bapak, itu kenapa? Bapak tunjuk Pak. Ya kalau orang mau ngundurin diri ya nggak apa-apa. Alasannya Pak? Apa ada alasan dia Pak? Alasannya Pak? Urusan kesehatan apa-apa, belum baca suratnya. Untuk diketahui, sebanyak 36 unit bus bekas Transjakarta mangkrak di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur sejak 2017. Bus tersebut merupakan hasil pengadaan 2011 dan beroperasi sejak 2013 yang beroperasi di Koridor 2 Harmoni Pulau Gadung dan Koridor 3 Kalideres Harmoni. Dari 36 unit bus tersebut hanya tersisa 21 unit karena ulah komplotan pencuri. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta menyayangkan terjadinya pencurian spare part bus bekas Transjakarta. Hal ini diduga akibat kelalaian di Sub DKI Jakarta yang tidak melakukan pengamanan maksimal serta lamban dalam memproses penghapusan aset sehingga bus mangkrak terlalu lama. Ia khawatir tidak utuhnya kondisi bus bakal menurunkan harga bus-bus tersebut. Jangan sampai nanti aset yang sudah susut harga menjadi 100 juta, susut lagi menjadi 10 juta. Tolong segera kasih ke Badan Pengelolaan Aset Daerah buat dilelang, supaya jangan sampai menyusut terus. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan persetujuan penghapusan aset berupa 417 unit bus bekas Transjakarta, yang juga termasuk 36 unit yang terparkir di Terminal Pulau Gadung. Bus-bus tersebut bernilai 21,3 miliar dan akan dilelang oleh Dirjen Kekayaan Negara. Bus tersebut sudah diajukan untuk dihapus asetnya sejak 2018.
Namun, karena proses yang panjang, Pemprov DKI Jakarta melalui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru mengajukan permohonan persetujuan penghapusan aset pada April 2022 dan diterima pada Juli 2022. Dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, 21 bus hanya menyisakan potongan kursi, pelet, hingga tabung bahan bakar gas. Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengajukan penghapusan aset 417 bus Transjakarta yang sudah tidak terpakai, termasuk 21 unit bus yang tidak berbentuk lagi. Namun, Lukmanul meminta DPRD DKI Jakarta tidak langsung menyetujui permohonan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai kondisi bus tersebut. Keterangan ini mencurigakan, sisa 21 unit cuma tabung dan kursi. Diajak semua pihak yang terlibat supaya lebih pasti. Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ismanto menyebut, puluhan bus yang hanya tersisa beberapa bagian itu lantaran tidak ada penjagaan. Masyarakat bisa bebas masuk ke dalam bus diparkir. Akibatnya, banyak oknum yang mempreteli seluruh bagian bus dari bodi hingga suku cadang. Kendati demikian, kasus pencurian ini telah ditangani oleh pihak kepolisian dan pelaku sudah ditahan. Ratusan unit bus yang tidak layak beroperasi itu berbahan bakar solar maupun gas atau BBG. Merek bus tersebut diantaranya Zongtong, Yutong, Hino, Mercedes-Benz, Hyundai, Komodo, Angkei, dan Inobus. Untuk 417 unit yang akan dihapus ini, pengadaan sejak tahun 2003 sampai 2013. Secara armada, proses pengadaan ini sudah dioperasikan oleh masing-masing operator di koridor tertentu. Sebelumnya, pada November 2020 lalu, ratusan bus Transjakarta yang terbengkalai di sebuah lahan, tepatnya di Jalan Raya Dramaga, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dihancurkan. Bangkai bus Transjakarta tersebut dipotong-potong untuk diolah kembali. Setelah dipotong, bangkai bus itu dilebur di tempat peleburan daerah Cakung, Jakarta Timur. Seorang mandor di lokasi bus berada, Fahru Rozi, mengatakan untuk mengerjakan penghancuran bangkai bus Transjakarta itu menyediakan karyawan sebanyak 100 orang lebih. Menurutnya, pengerjaan satu bus membutuhkan waktu 1 hari lebih dengan dikerjakan 4-5 orang. Kalau cepat, satu tim bisa 1 hari lebih penghancuran ini. Petugas yang menghancurkan ini ada sekitar 4-5 orang. Ia menjelaskan, dalam penghancuran bangkai bus Transjakarta tersebut, ia harus menyediakan ratusan tabung gas. Tujuannya untuk membakar badan bus dan memotong menjadi beberapa bagian menggunakan mesin. Ya, alhamdulillah, insya Allah melakukan amanah ya. Kita melanjutkan penghadapan manajemen yang sekarang ini ya. Ada target khusus nggak Pak untuk ke depan? Ya nanti kita laksanakan nanti ya. Fokus Ini utama masih Bapak? baru. Fokus utama ya pasti keselamatan. Per hari ini ya Pak ya? Iya, betul. Keselamatan itu sama layanan berarti. Ya, betul.